Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat-sahabat untuk menjadi imam adalah siapa? Aqra'ukum, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Makanya istilah penghafal Qur'an dulu yang benar itu adalah apa? Qari. Ya. Banyak qurra'ul Qur'an. Di perang Yamamah ada 70 sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Qurra, jamak dari qari. Qari itu adalah hafidh Quran. Nah sekarang dipakai istilahnya apa? Hafidh. Padahal hafidh itu adalah para penghafal hadis yang minimal hafalannya sudah 100.000 hadis, itu dapat julukan hafidh. Cuman sekarang udah bergeser ya penggunaan istilah, ya nggak apa-apa ya. Cuman dasarnya itu qari, aqra'ukum li kitabillah, yang Rasulullah SAW pilih untuk menjadi imam. Artinya imam dari sebuah jamaah adalah yang paling mulia, yang Rasulullah SAW kedepankan adalah sahabat yang paling banyak hafalannya. Artinya apa? Sahabat yang paling banyak intensitasnya dengan Al-Quran, yang paling sering melihat Al-Quran, yang bolak-balik matanya menatap Al-Quran, kemudian mencerna, memahami serta menghafal di dalam memorinya, dipilih untuk menjadi imam. Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW ingin mengutus sahabat atau sekelompok sahabat untuk pergi menyampaikan dakwah di satu tempat, maka dipilihlah selalu oleh baginda Rasulullah SAW seorang pemimpin. Jadi kalau kita lagi mengadakan perjalanan tuh harus ada pemimpin itu. Jadi kalau apa-apaan keputusan jelas, jangan ngampiang atau nggak ngampiang, ngambang begitu. Oh tahu sono, tanya di, tanya fulan, akhirnya kagak jadi. Dipimpin tuh. Siapa yang menjadi pemimpin? Rasulullah SAW tanya, man aktsara minkum hifdzan lil Quran, siapa di antara kalian yang paling banyak hafalan Qurannya? Yang paling banyak hafalan Qurannya dipilih jadi pimpinan rombongan. Masya Allah. Tuh lihat, Rasulullah SAW muliakan orang yang paling banyak intensitasnya terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan pilihan abal-abal, bukan pilihan sembarangan. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan sekedar orang ketika dia masih hidup mulianya dengan Al-Qur'an. Orang udah meninggal aja masih Al-Qur'an yang menjadikan dia mulia. Contohnya apa? Dalam perang Badar itu banyak para sahabat yang menjadi syuhada, yang meninggal dunia. Ini sebagaimana sekarang kita saksikan ya, kembali pembantaian dengan begitu biadabnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tolong nih saudara-saudara kita di Palestina. Kita enak banget di sini, sholat enak, tarawih enak, air dibagiin, ya, berkat udah disiapin, ya, parcel nyampe ke rumah nggak pakai diminta, enak banget, Masya Allah. Ya. Masih mandi ya, ada aja apaan aja ya. Udah enak banget gitu nih ya, saudara kita di Palestina Masya Allah lagi sholat ya, ditembakin, dibombardir, Masya Allah. Cuman semangatnya luar biasa, mentalnya jadi mental baja. Bocah-bocah tuh mentalnya udah mental baja semua, karena tertempa terdidiknya begitu. Bocah tuh ngadepin tank, apa dia belum paham tuh bocah ngadepin tank kan semuanya terbuat dari lapis baja dengan persenjataan api lengkap, dihadapinnya pakai batu. Bocah-bocah cuman yang luar biasa ya. Saya pernah mengikuti hampir di setiap sekolah-sekolah, jangan di sekolah-sekolah yang tinggi ya, anak-anak kalau kita bilang kelas TPQ-nya, PAUD-nya ya, kalau ditanya nih anak-anak Palestina misalnya bocah-bocah semua, misal doang nih, tanya ya, ayo guru nanya, siapa di antara kalian yang punya cita-cita buat jadi presiden?
Ada kali yang nunjuk aturan, saya. Siapa yang mau jadi dokter? Ada belak pojokan atuh. Siapa yang mau jadi menteri? Kagak ada yang mau nunjuk. Ya. Siapa yang mau jadi caleg? Malah gitu ya. Siapa yang mau jadi dokter? Ada yang perempuan-perempuan. Ini yang saya lihat tuh. Ada yang nunjuk jadi dokter. Ya. Tapi ketika ditanya, siapa yang ingin menjadi mujahid fisabilillah, semua tuh bocah-bocah unjuk tangan, nahnu mujahiduna fisabilillah, nahnu mujahiduna fisabilillah, nahnu mujahiduna fisabilillah. Semuanya siap menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Subhanallah. Kita masih mikirin baju lebaran, seragaman, kue lebaran. Enggak? Masya Allah. Masih ngatur jadwal ke Tanah Abang berapa kali lagi ya? Coba ibu-ibu tuh ya. Bu, udah ke Tanah Abang belum, Bu? Masya Allah. Kita lagi rencana ini halal bihalal mau ke sono. Ya, tupat berapa liter masaknya. Mereka di sana udah kagak ada yang mikirin seperti itu. Mereka di sana sedang ingin menjemput mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan hak sekedar yang tua, anak-anak kecil, bocah. Semua punya cita-cita yang begitu besar dalam hidupnya untuk menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, mungkinnya sunnah nih. Ya, kita adakan kunut nazilah, ya, tarawih witir, ya, bimbing semua untuk kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tolong nih saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kembali, makanya kita beruntung sebagai umat Islam, umatnya baginda Rasulullah SAW yang ada di Indonesia, aman, tenang aja. Paling ributnya tarawih 20 apa 11. Ya. Pakai kurut kagak, doa habis sholat diaminin apa langsung kabur wiridnya masing-masing atau jamaah, khilafiyah yang biasa. Lebaran, ini enggak? Besok Ramadannya 29 hari apa ya? 30 besok. Ya. Lebaran besok Jumat atau Sabtu? Jumat atau Sabtu? Kalau boleh milih Jumat atau Sabtu? Mudah-mudahan sih Sabtu ya. Jadi enak gitu. Ya. Kagak buru-buru. Masih ada Ramadan lagi di hari terakhir tanggal 30. Ya. Wallahu a'lam ya. Kita cuma begitu-begitu aja. Khilafiyah biasa, enggak ada keributan. Ya. Makanya kita harus bersyukur nih dengan Al-Qur'anul Karim. Di malam nuzulul Quran, di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita harus terus mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada Al-Quran. Itu para syuhada Badar yang sekian banyak meninggal dunia, Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk menggali lubang. Menggali lubang, dipendam tuh sahabat-sahabat yang mati syahid. Satu lubang, enggak cukup waktu untuk gali kalau satu orang satu lubang. Mungkin satu lubang diisinya 2 atau 3 orang. Sebelum menguburkan itu jenazah kalau dikuburkan 2 orang nggak ditumpuk begitu, dijejerin. Bukan main tumpuk-tumpuk aja, mapan martabak. Dijejerin semua. Ya kalau kita di Indonesia berarti ngadepnya ke arah kiblat, dadanya ke arah kiblat. Ya, wajahnya sebelah kanan diletakkan di arah kiblat. Ini kalau syak. Ini kalau seandainya kuburan itu al-lahad, yaitu pakai liang lahat. Nah, nguburinnya seperti itu berarti ada yang masuk duluan, taruhnya di depan, lebih dekat ke arah kiblat, baru kemudian yang kedua atau yang ketiga. Rasul tanyanya apaan? Nih sahabat yang meninggal dunia, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa yang paling sering megang Qur'an? Siapa yang paling banyak muamalahnya terhadap Al-Qur'an? Yang paling banyak hafalan Qur'annya Rasulullah SAW perintahkan untuk letakkan duluan. Lihat tuh. Meninggalnya seorang dengan Al-Quran menjadikan dia tetap lebih mulia dibandingkan yang lain. Subhanallah. Lihat. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an
Ya, dipesan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, ta'allamil Qur'an wa'allimhun nas. Wahai Abu Hurairah, kau pelajari Al-Quran. Setelah kau pelajari Al-Quran, kau ajarkan Al-Quran kepada orang lain. Wala tazal kadzalik, dan teruslah kau seperti itu, istiqamahlah engkau dengan Al-Quranmu. Fa in kunta kadzalik, kalau kau seperti itu, yauma tamut, saat di mana kau meninggal dunia, yazur ila qabrik bi'adadin minal malaikah ka'adadil hujjaj ila baitillahil haram. Maka Allah akan kirim malaikat-malaikat berziarah kuburmu sebanyak orang-orang yang melakukan ibadah haji ke baitillahil haram. Masya Allah. Lihat, siapa itu yang begitu mulia? Orang yang kesehariannya bersama Al-Quran. Ini yang disebut dengan sahibul Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi sahibul Quran. Amin. Siapa itu sahib? Apa arti sahib? Sahabat. Orang misalnya baru kenal sekali, dua kali langsung dibilang sahabat. Itu sahabat gue tuh. Iya, itu sih ngaku-ngaku doang. Sahabat itu yang sudah memiliki ta'alluq, ya, punya keterikatan cukup lama baru jadi sahabat. Ini ada sahabat Quran. Siapa? Al-mulazim bil Quran. Orang yang selalu meluangkan waktunya untuk Quran. Hifdzan atau tilawatan, apakah dengan hafalannya atau dengan membaca Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita jadi sahibul Quran. Kenapa? Kita cari ini sahibul Quran, kita cari predikat sebagai sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Karena setiap sahabat Quran, satu ayat yang dibaca akan menambah tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ini, satu ayat kita baca bagi sahibul Quran akan menambah tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satu derajat di sisi Allah antara surga tersebut jaraknya adalah mabainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Kenapa? Dasarnya apa? Hadis Rasulullah SAW. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan nanti untuk para sahabat-sahabat Al-Quran, Iqra, baca Quranmu, warqa, dan terus kau raih derajat yang lebih tinggi, warattil. Tapi syaratnya bacaan Quranmu harus dengan tartil. Nih, baca Quran jangan ngasal. Sering banget kali ini sampai ini. Enggak ada baca Quran bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak ada begitu. Harus dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar jelas, biar tegas. Pelajari terus. Sekarang di YouTube tuh baca tuh guru. Banyak banget guru-guru Quran yang ngajarin makhraj. Ya, jangan kita ngasal. Gimana kita melafadzkan za, wo, bedanya apa? Za di mana? Ya. Hukum nun mati, hukum tanwinnya, matnya, pelajari dengan baik. Jangan sampai kita baca Quran ngasal. Kenapa? Karena bacaan Quran yang kita tartilkan dalam kondisi kita sudah menjadi seorang sahibul Quran, inilah bacaan yang setiap ayatnya akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'u. Karena tempatmu di surga bagi sahibul Quran sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca dari Quranmu di dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita hidup mulia dengan Al-Quran. Amin. Semakin kita mencintai Al-Quran, amin, kita luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat, pemberi syafaat untuk kita semua. Al-Quran akan menjadi penenang dalam kegundahan kita. Al-Quran merupakan solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Al-Quran akan menjadi teman setia yang memberikan manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Al-Quran, kita mendapatkan predikat sahibil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.